Halo, selamat datang teman-teman yang menyaksikan. Selamat datang kepada Pak Herman dan Ibu Nora sebagai dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu rancangan acak kelompok pengaruh jenis umpan terhadap hasil tangkapan pancing dasar di perairan sekitar Desa Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Jurnal yang saya ambil adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Imamur Rahman, Jenny F. Poli, dan Levnat Manopo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Stefani Angelika dengan NPM terakhir 188. Saya merupakan mahasiswi perikanan PSDKU Unpad di Pangandaran. Outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah latar belakang dan tujuan, metode dan analisis data, hasil, dan kesimpulan. Pertama, kita mulai dari latar belakang dan tujuan. Potensi sumber daya alam perairan Indonesia merupakan potensi yang sangat besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Hal ini membawa dampak positif untuk orang-orang yang tinggal di pesisir. Salah satunya adalah nelayan. Nelayan menjadikan menangkap ikan merupakan salah satu mata pencaharian utama yang dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan pun bervariatif, tergantung alat tangkap apa yang digunakan oleh para nelayan. Jenis umpan yang digunakan juga bervariasi, dimulai dari umpan alami ataupun umpan-umpan buatan. Lalu apakah ada pengaruhnya antara jenis umpan yang digunakan dengan jenis ikan yang tertangkap? Hal ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, metode. Lokasi penelitian yaitu di perairan sekitar Desa Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Waktu penelitian 6 November sampai 12 November 2017 pukul 14 sampai 24 WITA. Bahan yang digunakan yaitu 4 umpan, ikan malalugis, ikan kembung, cumi, dan udang. Alat yang digunakan adalah 4 unit pancing dasar. Analisis data yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan 7 kelompok dan 4 perlakuan. Selanjutnya adalah analisis data. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok dapat digunakan bila satuan percobaan dapat dikelompokkan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan pada saat operasi penangkapan ikan. Selanjutnya ada perlakuan. Banyaknya satuan dalam setiap kelompok sama dengan banyaknya perlakuan. 4 jenis umpan yang digunakan atau perlakuan yang dilakukan adalah perlakuan dengan ikan malalugis, ikan kembung, udang, dan cumi. Variabel yang diuji adalah perlakuan umpan terhadap hasil tangkapan. Selanjutnya adalah ulangan pada RAK. Rumus yang digunakan adalah buka kurung T-1 tutup kurung, buka kurung R-1 tutup kurung lebih besar sama dengan 15. Di mana T adalah banyaknya perlakuan dan R adalah banyaknya ulangan. Kemudian masukkan angka ke dalam rumus. Didapatkan hasilnya R atau banyaknya ulangan lebih besar sama dengan 6. Pengulangan lebih dari sama dengan 6, maka penelitian ini diambil pengulangan sebanyak 7 kali, di mana menyesuaikan waktu operasi penangkapan yaitu selama 7 hari. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dasar H0 sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Perlakuan umpan tidak memberikan perbedaan pada hasil tangkapan. Hipotesis tandingan H1 tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Perlakuan umpan memberikan perbedaan pada hasil tangkapan. Selanjutnya adalah hasil tangkapan berdasarkan 4 jenis umpan. Nah, di sini disajikan tabel yang dapat kita lihat bersama.
Total tangkapan yang didapatkan yaitu sebanyak 133 ekor. Jenis ikan yang tertangkap selama pengoperasian pancing dasar terdiri dari 20 jenis ikan. Jenis ikan yang paling banyak didapatkan yaitu ikan kerapu sebanyak 24 ekor, ikan gabus merah sebanyak 21 ekor, dan ikan kurisi sebanyak 18 ekor. Berikut adalah daftar analisis keragaman atau ANOVA. Tabel ini memuat derajat bebas atau yang bisa disebut DB, jumlah kuadrat atau yang disebut JK, kuadrat tengah atau yang disebut KT, F hitung, dan F tabel. Tabel ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis H0 diterima atau H1 yang diterima. Dimulai dari kelompok. DB kelompok didapatkan 6, JK kelompok 254,9, KT kelompok 3,86, F hitung kelompok 10,11, F tabel untuk 0,05 didapatkan 2,66, sedangkan untuk F tabel 0,01 didapatkan 4,01. DB perlakuan didapatkan 3, JK perlakuan 40, KT perlakuan 1,90, F hitung perlakuan 3,17, F tabel perlakuan 3,16, F tabel perlakuan 5,09. DB galat didapatkan 18, JK galat didapatkan 88,29, KT galat didapatkan 0,68. Selanjutnya adalah total. Total DB didapatkan 27, total JK didapatkan 383,25, dan selanjutnya kita lanjut ke hasil tangkapan berdasarkan kelompok. Di sini disajikan tabel yang dapat kita lihat bersama. Hasil tangkapan yang terbanyak terdapat pada kelompok atau trip kedua. Nah, hal ini disebabkan karena pada hari itu posisi bulan berada pada fase bulan sempurna. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi hasil tangkapan. Setelah itu hasil tangkapan menurun. Dan pada trip kelima, hasil tangkapannya paling sedikit, yaitu hanya sebanyak 13 ekor. Jenis umpan yang mendapatkan banyak tangkapan yaitu umpan dengan ikan malalugis dengan total 67 ekor. Sedangkan yang paling sedikit adalah cumi dengan total 11 ekor. Hasil analisis data hasil tangkapan. Berdasarkan analisis keragaman menunjukkan bahwa F hitung lebih dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti ada satu atau lebih dari rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Ada perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Kemudian dilanjutkan dengan uji BNT atau beda nyata terkecil. Selanjutnya uji beda nyata terkecil atau LSD. Hal yang pertama adalah cari SD terlebih dahulu. SD dapat kita dapatkan dengan memasukkan rumus akar 2 kali KT galat dibagi R. Setelah itu kita hitung LSD. LSD sama dengan T alfa dibagi 2 dikali SD. Dari uji BNT, alfa mendapatkan hasil 2,29. Dan dari hasil pengujian BNT 5%, untuk perlakuan terkecil pertama didapatkan 3,86, terkecil kedua 5,29, terkecil ketiga 7,15, dan yang terkecil keempat 11,86. Dari hasil yang sudah kita dapatkan dan sudah kita bahas, maka dapat disimpulkan jenis ikan yang tertangkap. Ada 20 jenis ikan yang tertangkap. Ikan yang dominan yaitu ikan goropa atau ikan kerapu yaitu sebanyak 18,05%, ikan gabus merah sebanyak 15,79%, dan ikan kurisi sebanyak 13,53%. Umpan terbaik, ikan malalugis atau Decapterus sp yang lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan, yaitu sebanyak 67 ekor atau 50,38%.
Hasil pengamatan, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Dan yang terakhir, pengaruh jenis umpan dengan hasil tangkapan. Penggunaan umpan yang berbeda sangat berpengaruh pada hasil tangkapan. Namun, ada juga faktor lain yang mempengaruhi seperti cuaca pada saat penangkapan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih kepada Bu Nora dan Pak Herman yang sudah bersedia menyaksikan dan menilai kiranya apa yang saya sampaikan bisa memenuhi tugas akhir saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang.